Ibu rumah tangga itu kan 24 jam ya, mulai dari dia bangun sampai dia tidur lagi pekerjaannya banyak sekali. Begitu kok dia sempat ke salon, kok dia bisa sih ngurus 4 anak tanpa mbak, tanpa babysitter, kok saya nggak bisa gitu ya. Jadi ingat ya, namanya acceptance bisa naik turun, hilang timbul. 5 tahun dari sekarang tergantung soalnya. Buku apa yang dibaca dan dengan siapa kita bergaul untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Mau tidak mau memang kita menilai diri kita sendiri dari peran atau pekerjaan kita ya yang kita lakukan, karena itu melekat, salah satu atribut yang melekat pada diri kita gitu. Dan penilaian pencapaian baik atau tidaknya, mencapai target atau tidak, itu memang paling mudah dilihat dari peran yang dijalani atau pekerjaan yang dijalani. Jadi setiap peran secara tertulis maupun tidak tertulis ada poin-poin target atau standar yang memang harus dicapai. Katakanlah misalnya ya, yang terjadi di lingkungan masyarakat kita Indonesia pada umumnya, misalnya ibu rumah tangga, indikator kesuksesannya adalah oh dia bisa masak gitu ya, dan anak-anaknya semua bawa bekal yang lucu-lucu dan dihiasi bento-bento gitu. Nah itu ada seperti itu. Nah tapi sekali lagi dalam menentukan target itu kita harus balik lagi ke kemampuan kita. Jadi harus realistis tetap. Jadi tidak hanya bergantung apa tuntutan dari lingkungan sosial, dari pergaulan dan sebagainya. Tidak hanya berpatokan pada itu, tapi juga berpatokan pada diri kita sendiri untuk mencapai kewarasan diri kita juga. Penilaian diri berdasarkan pekerjaan kita itu memang suatu hal yang mau nggak mau paling terlihat gitu ya, mau paling mudah untuk terlihat gitu. Ketika misalnya kita bertemu orang, paling mudah menilai seorang adalah dari penampilannya. Nah, kalau ini juga bisa dikatakan seperti itu. Jadi ketika kita menilai seorang, keberhasilan seorang, ya mau nggak mau dilihat dari perannya. Perannya dia apa? Ibu bekerja. Oh, sejauh mana karirnya, rumahnya seperti apa, anak-anaknya terurus atau tidak, rumahnya rapi atau tidak, dia aktif di sekolah anak-anaknya atau tidak. Nah, mau nggak mau memang ke sana arahnya gitu ya, untuk lingkungan, untuk memberikan penilaian. Begitupun sebaliknya, ibu rumah tangga, apakah dia aktif di lingkungan sosialnya, kan dia di rumah aja, dia aktif nggak di lingkungan RT, ikut posyandu dan sebagainya atau tidak gitu ya. Terus anak-anaknya terurus baik atau tidak, dia bisa mengajarkan, menemani anaknya bikin PR atau tidak. Nah, itu setiap peran punya poin-poin, faktor-faktor penilaian tersendiri gitu ya. Jadi memang kenapa itu yang dijadikan penilaian, karena memang paling mudah terlihat. Biasanya kita baru menilai orang lebih jauh ketika bertemu, kenal lebih lama, ngobrol lebih lama, baru kita melihat ada aspek-aspek lain yang ternyata kita bisa lihat, kita bisa nilai selain pekerjaan atau selain peran yang dia jalani. Ibu rumah tangga tidak sepatutnya untuk merasa lebih rendah diri dibandingkan ibu atau wanita yang bekerja, ya. Tapi di sini ada kontribusinya juga dari lingkungan sebetulnya. Kita tidak bisa pungkiri, suka atau tidak suka, lingkungan kehidupan kita bermasyarakat masih menganggap ibu rumah tangga tuh seperti second priority gitu ya, second society gitu ya, yang tidak diprioritaskan gitu. Jadi misalnya kalau ditanya ibu aktivitasnya apa, oh saya tidak bekerja, di rumah saja gitu. Padahal kalimat itu tuh mewakili satu kelompok pekerjaan yang banyak sekali gitu ya. Ibu rumah tangga itu kan 24 jam ya, mulai dari dia bangun sampai dia tidur lagi pekerjaannya banyak sekali. Mulai dari mengatur keuangan, mengatur kecukupan gizi anak, memenuhi kebutuhan suami, membuat bekal dan sebagainya, menjaga kebersihan rumah, aktif di lingkungan sosialnya. Itu kan banyak sekali ya tugas-tugasnya sebetulnya. Jadi tidak sepatutnya untuk merasa lebih rendah diri dibandingkan peran-peran yang lainnya. Nah, ini juga mungkin masyarakat lebih mau bergeser ya pandangannya, bagaimana memandang bahwa ibu rumah tangga itu justru mungkin peranannya juga sama besarnya dengan wanita-wanita yang bekerja. Ibu rumah tangga juga punya tanggung jawab bagaimana membesarkan generasi
penerus ya anak-anaknya mereka untuk menjadi generasi yang memang bisa menjanjikan, bisa membawa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Itu tugasnya semua di para ibu itu, termasuk ibu rumah tangga. Satu, me time. Selalu sempatkan waktu untuk diri sendiri. Dan setiap orang punya definisi me time-nya sendiri-sendiri. Jadi bebas-bebas saja. Durasi, lokasi tentukan atau sesuaikan sesuai dengan kondisi. Kalau misalnya memang me time-nya cuma 5 menit di kamar mandi, it's okay gitu ya. Enjoy that time, it's yours 5 menit itu. Terus yang kedua, sesuaikan semua pencapaian apapun yang mau dilakukan, kegiatan dengan kemampuan diri kita sendiri. Jadi realistis. Kalau saya misalnya nggak sanggup untuk seminggu sekali kumpul-kumpul, ya udah nggak usah. Cukup mungkin sebulan sekali saja kumpul-kumpul dengan lingkungan ibu-ibu di sekitar. Jadi boleh kok membatasi diri sendiri, gitu ya. Terus yang ketiga, hati-hati dengan media sosial. Media sosial bisa membawa kebaikan, bisa membawa juga keburukan gitu ya. Apalagi media sosial isinya cenderung membuat kita jadi membanding-bandingkan. Kok dia bisa sih begitu, kok dia sempat ke salon, kok dia bisa sih ngurus 4 anak tanpa mbak, tanpa babysitter, kok saya nggak bisa gitu ya. Kok bisa sih dia mengurus rumah tapi tetap cantik, tetap langsing. Nah itu bahaya, jadi hati-hati dengan media sosial. Terus yang keempat, carilah teman ya. Teman ini bisa siapapun kalau menurut saya. Teman untuk berdiskusi, untuk ngobrol, untuk mencurahkan isi hati. Ya, teman ini bisa pasangan, bisa teman, bisa sesama ibu gitu ya. Bisa teman sekolah gitu ya. Bisa juga ahli-ahli, tenaga ahli yang memang kalau misalnya dibutuhkan, saya pengen ngobrol sama orang yang terus nggak ngomongin saya di belakang gitu ya. Misalnya bisa dengan psikolog atau dengan konselor. Ya, itu juga bisa. Yang kelima adalah, ini urutannya, ini bukan urutannya 5 ini ya, bisa semua posisinya sejajar. Yang kelima yang lebih terpenting lagi adalah menerima, acceptance. Acceptance ini adalah satu bentuk penerimaan peran. Oke, saya ibu rumah tangga. Oke, saya ibu bekerja yang waktunya terbatas untuk anak-anak saya. Terima itu dulu, baru setelah menerima, setelah acceptance kita bisa mungkin yang sering disebut mensyukuri, lalu melakukan terbaik sesuai dengan peran itu. Akan susah kalau kita di awal tidak terima dulu. Wah, saya kan harusnya bisa kerja. Wah, saya kan harusnya bisa di rumah. Nah, itu agak susah untuk terus kita memberikan yang terbaik dari peran kita. Jadi, acceptance sangat penting untuk dialami dulu. Tapi ingat, yang namanya acceptance tuh bukan terus di awal, oh saya sudah terima, terus akan berjalan mulus. Acceptance itu bisa naik turun, bisa hilang timbul. Jadi ada kalanya misalnya saya lagi marah, lagi kecewa, oh saya seharusnya menyesali misalnya, oh saya harusnya dulu kerja dan sebagainya. It's okay. Marahlah, kecewalah, tapi terus abis itu balik lagi, lihat kenyataan, terima lagi, jalanin lagi. Jadi ingat yang namanya acceptance bisa naik turun, hilang timbul. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar terus. Sampai kapan? Sampai tanah menyumpal di mulut kita. Artinya apa? Selama kita hidup, jangan berhenti belajar. Pilih teman yang benar. Baca buku yang banyak. Piknik literasi mesti bagus. Walaupun tidak ada kesempatan untuk sekolah lagi. Karena isi kepala perempuan tergantung. Kemarin sudah selesai nih. Masa pendidikan beres. Tambah lagi banyak baca buku. Jangan ngeliatin sosial media urusan gosip aja. Nanti yang diobrolin tentang gosip. Lalu tambah pengalaman dengan memilih teman yang tepat. Ingat, kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita kecipratan wangi. Kalau kita berteman dengan pandai besi, akan ikut menghitam wajah kita atau baju kita ikutan bolong. Hati-hati memilih teman. 5 tahun dari sekarang tergantung soalnya. Buku apa yang dibaca
dan dengan siapa kita bergaul untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Itu juga pilihan yang istimewa loh. Karena semua itu adalah proses untuk meningkatkan derajat dan tingkat kenaikan kelas kita sebagai manusia. Jadi stop ya, mulai sekarang jangan lagi bilang, saya cuman ibu rumah tangga. Stop mengatakan, saya ngerasa bersalah ninggalin anak. Selama kita tahu fitrah, kodrat, tugas, menjaga diri dengan baik, itu sebenarnya adalah self-love. Mencintai diri kita dengan cara yang diridhoi dengan Tuhan. Karena itulah yang menjadi penjaga dan pagar kita. Dimanapun kita berada, hati-hati menjaga mulut, menjaga telinga, dan menjaga mata. Karena nutrisi jiwa itu bukan hanya tentang apa yang kita makan, akan tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan itu menjadi perilaku kita untuk kita dianggap perempuan yang berharga atau sebaliknya. Itu kata Nas ya, Mam. Kata Mams bagaimana?